Haji Tengku Zulkarnain. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak betul gelarnya. Masya Allah, rasanya tak cukup kata-kata ini untuk mewakili hati menghormati Tuan Guru. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, selalu berkah. Matta'anallah bituli umrihi. Semoga Allah panjangkan umur Tuan Guru dan kami mendapatkan nikmat ilmu, mendapatkan keberanian dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar, insyaallah. Amin. Amin, amin. Wa iyyakum ya Syekh, wa iyyakum. Adapun tema kita malam ini Bhinneka Tunggal Ika. Nama Ustadz Kiai Haji Tuan Guru Tengku Zulkarnain. Apa makna Tengku nih Ustadz? Mohon maaf. Tengku ini di Sumatera sampai ke Aceh Timur, ini gelar kebangsawanan pada masa dahulu kala. Jadi dari Aceh Timur ya, Tamiang, Seruai, Sungai Iu sampai ke Langkat, kemudian Deli, Serdang, kemudian Bedage, Indrapura, sampai ke Batubara, Asahan, Kualoh, Merbo, Kota Pinang, Bilah, Panai, sampai ke Langgapayung, sampai ke Riau, sampai ke Malaysia, ini sampai ke Brunei. Gelar Tengku ini untuk bangsawan-bangsawan di wilayah Sumatera dan sekitarnya sampai ke Semenanjung Malaysia. Adapun di Aceh, itu Tengku adalah gelar untuk para ulama mereka. Kiai lah kalau di Jawa, di Aceh Tengku. Dan untuk gelar bangsawan di Aceh itu mereka pakai Teku. Tulisannya Oh. Jadi Teku bangsawan. Teku bangsawan. Ulama. Tengku ulama, misalnya Tengku Cik di Tiro. Tengku Cik di wilayah Tiro itu ulama pakai jubah serban. Adapun Teku Umar Johan Pahlawan ini bangsawan di daerah Melaboh sana ujung Kalap. Kalau Ustadz Tengku Zulkarnain bangsawan dari kerajaan Melayu mana tuh Ustadz? Kalau bapak saya dari Serdang ya, dari Perbaungan, dari Serdang. Jadi Tengku Rizal Nurdin, Gubernur Sumatera Utara wafat, jatuh naik kapal terbang itu masih keponakan saya. Begitu juga Tengku Eri Nuradi, gubernur berikutnya adinda beliau itu adalah masih keponakan saya karena bapak mereka Tengku Nurdin itu adalah sepupu saya. Ya. Tapi umurnya jauh lebih tua. Tengku Nurdin ini pernah menjabat Panglima Divisi Gajah II berperang melawan Belanda. Kolonel Tengku Nurdin dengan Kolonel Syahrul Latif berperang kemerdekaan sampai ke perbatasan Aceh Tenggara di wilayah Martingding. Di situ bapak saya ikut dengan Tengku Nurdin amannya ya. Jadi Tengku Nurdin itu keponakan bapak saya. Ikut berperang memerdekakan Indonesia sampai akhirnya diadakan perdamaian dengan Belanda. Akhirnya di bawah sidang perdamaian dengan Tengku Mansur. Nah, ini Tengku Mansur masih sepupu jauh bapak saya juga, Dr. Tengku Mansur. Akhirnya Indonesia dengan Belanda berdamai. Kemudian Sumatera Timur belakangan bergabung dengan Residen Tapanuli menjadi Provinsi Sumatera Utara. Setelah sebelumnya di bawah satu provinsi Sumatera dengan Gubernur Sumatera waktu itu Master Tengku Haji Muhammad Hasan. Ini orang Aceh. Orang Aceh. Beliau juga pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia Darurat ketika Bung Karno ditangkap Belanda di Jogja dengan Bung Hatta. Beliau membuat telex untuk mengangkat Presiden Darurat Republik Indonesia PDRI. Waktu itu Sarfudin Prawira Negara, wakil presidennya adalah Master Tengku Haji Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera. Sayang sampai sekarang foto Master Haji Sarfudin ini dengan Master Haji Tengku Muhammad Hasan tidak pernah dipasang di Istana Negara. Padahal mereka resmi sebagai Presiden Darurat Republik Indonesia selama setahun dari tahun 49 sampai tahun 1950. Ini kalau kita mau jujur ya, sebenarnya orang Minang pernah jadi presiden,
dan orang Aceh pernah jadi wakil presiden darurat Republik Indonesia, yang mestinya kita dengan lapang dada memasang gambar atau foto kedua pahlawan kita ini di Istana Negara menjabat Presiden Darurat Republik Indonesia tahun 1949 sampai 1950. Begitu harusnya kalau kita memang menghargai jasa pahlawan. Ya. Aceh Ustadz udah sebut. Kemudian Serdang, tadi Ustadz dari Kesultanan Melayu Serdang. Serdang nih kan, di Serdang nih banyak hidup suku lain. Ada Batak, ada Karo, ada Mandailing, ada Jawa. Jadi Ustadz dari kecil memang hidup berbineka. Dari sejak kecil. Iya, kalau Kerajaan Delhi dan Serdang, ini Serdang sebetulnya pecahan dari Kerajaan Delhi. Tetapi kemudian setelah Kerajaan Serdang besar, Kerajaan Delhi besar, mereka bernikahan. Jadi Sultan Delhi melamar anak Sultan Serdang, Tuanku Putri Serdang, dinikahi oleh Sultan Delhi. Ya makanya Sultan Delhi itu kemudian menjadi menantu daripada Sultan Serdang. Ya, kemudian kita bisa lihat hubungan dengan Karo terutama itu tidak bisa dipisahkan. Sebab pendiri Kerajaan Delhi yang kemudian menjadi Delhi dan Serdang, dua kerajaan yang terpisah, kemudian kawin menjadi menantunya, itu Kerajaan Delhi itu berasal dari Karo ya. Dulu namanya Kerajaan Aru. Kemudian rajanya itu bermarga Sembiring ya. Kemudian perang melawan Aceh, wafat semua, tidak ada yang hidup. Kisah Putri Ijo yang terkenal itu kemudian diteruskan oleh Bocah Pahlawan. Tengku Bocah Pahlawan ini adalah raja yang diletakkan oleh Kesultanan Aceh untuk memimpin Delhi terus. Maka diberi namanya Kerajaan Delhi, disamakan dengan kerajaan yang di India, Delhi. Di sana ada Kerajaan Delhi. Maka tulisannya Delhi tapi dibaca Dili. Dibaca Dili. Kemudian kerajaan ini rajanya dari Bocah Pahlawan turun terus sampai kepada Sultan yang berada di Labuhan Delhi Medan. Itu ada masjid beliau bangun, itu bekas istananya ya, Masjid Utsmaniyah. Dan saya ikut memindahkan kuburan beliau karena terkena pelebaran Sungai Delhi, dipindahkan ke belakang Masjid Utsmaniyah itu. Dan ternyata kuburnya itu ketika diangkat kayu-kayu nisannya, itu lubang lahatnya masih berlobang. Tanah yang dari atas itu selama lebih 200 tahun tidak ada satupun yang menetes ke dalam lubang lahatnya. Jadi betul-betul masih lubang, tidak dijepit tanah. Dan tanah itu, tubuhnya itu menjadi abu, abunya berwarna kehitaman, tengkorak kepalanya masih ada. Ini membuktikan orang soleh itu tidak jepit bumi. Mata saya melihat sendiri itu. Nah, beginilah kesolehan-kesolehan kesultanan yang ada di Sumatera Timur. Dan kita ketahui bahwa Sultan Delhi ini punya hubungan dengan Turki Osmaniyah, jadi Khilafah Islamiyah. Satu hari salah satu Raja Delhi pergi haji. Pergi haji, istrinya ada fotonya di Istana Delhi itu pakai cadar. Kemudian jumpa dengan Syarif Makkah, minta seorang mufti untuk Kerajaan Delhi. Dilihat filenya di sana ternyata ada seorang ulama besar dari Delhi, dari Labuhan Delhi yang sudah sekolah di sana beberapa tahun, sudah pulang ke Delhi. Tapi alim besar diakui. Maka kata Syarif Makkah dengan mufti Makkah, oh tidak perlu minta dari sini. Sebab Tuan sendiri punya seorang ulama besar yang sudah lulus dari sini, namanya Syekh Haji Hasan Maksum. Maka Sultan Delhi dengan mobilnya datang ke Delhi, mencari ke Labuan Delhi, mencari di mana ini Syekh Hasan Maksum. Sedang mencangkul-cangkul nanam jagung di belakang rumahnya. Kemudian Sultan Delhi datang dipeluk, wahai Tuan Syekh, Tuan tidak boleh jadi petani, Tuan mesti jadi mufti Kerajaan Delhi. Maka kemudian dibuatkan rumah di wilayah Kota Maksum, maka disebut Kota Maksum karena dari nama Syekh Hasan Maksum. Medan. Nah, di situ dibuatkan rumah dan diberikan sebuah surau, namanya sampai sekarang masih Surau Hasan Maksum, di dekat kerajaan Istana Puri. Di situ ada istana permaisuri Delhi, namanya Istana Puri. Jadi di situ Jalan Puri ya, sampai sekarang masih disebut Jalan Puri. Kotanya itu pun disebut Kota Maksum untuk menghormati Syekh Hasan Maksum. Dari beliau inilah muncul ulama-ulama pendiri Al-Wasliyah. Seperti Syekh Abdurrahman Shihab, pendiri Al-Wasliyah, kemudian Syekh Arsyad Talib Lubis, kemudian Syekh Nu'man Sulaiman, termasuk kakek saya,
adik ipar dari kakek laki-laki saya. Jadi istri kakek saya itu Cik Timah punya adik kandung namanya Andak Sulaiman Thoyib. Itu murid langsung daripada Syekh Hasan Maksum dan diangkat menjadi imam besar pada Masjid Raya Sultan Delhi Al-Maqsud. Masya Allah, Masya Allah. Kalau saya dengar dari cerita kisah Ustadz Tengku Zulkarnain bagaimana Medan dipimpin oleh Sultan Delhi, kerajaan Islam, kemudian ada mufti pakai hukum Islam. Tapi Medan ini kan kalau kita lihat unik Ustadz. Ada kampung Keleng, di sana berdiri kuil Sri Mariaman terbesar di Pulau Sumatera. Di sana juga ada kampung pecinan, saudara-saudara kita dari Cina, Tionghoa. Sampai hari ini kita lihat rumah Chong Api masih tegak berdiri. Kemudian pula ketika tembakau Delhi begitu subur renyahnya, dikirimlah kuli-kuli dari berbagai pulau. Dan orang Melayu bisa menerima segala macam suku, etnis, agama. Bagaimana sebetulnya orang Melayu Delhi bisa menerima? Gimana kebinekaan orang Melayu Delhi? Ya, ini yang harusnya dicatat ya. Pertama kan Delhi dengan Serdang ini punya hubungan dengan Karo. Jadi datuk-datuk yang ada di Kesultanan Delhi dan Kesultanan Serdang itu adalah datuk-datuk dari Karo. Kalau misalnya Delhi, Datuk Serbanyaman Sunggal itu bermarga Surbakti. Kemudian yang di Tanjung Merawa bermarga Parus. Kemudian Datuk Bangun Kota Bangun di Pulau Brayan. Kemudian Datuk yang ada di Petumbuan. Ya, ini semua bergabung dalam Kerajaan Delhi dan Serdang. Ini masih perbauran antara orang Melayu dan orang Karo. Suku Karo kebanyakan yang sudah berada di Delhi dan Serdang memeluk agama Islam. Sedangkan suku Karo yang masih di gunung waktu itu ya 200 hampir 200 tahun yang lalu itu belum beragama, masih beragama tradisional, agama nenek moyang kita, dinamisme dan animisme. Tapi begitu mereka turun ke tanah Delhi, mereka memeluk agama Islam. Seperti Datuk Sunggal, Datuk Serbanyaman, Datuk Hamparan Perak. Nah, dari keturunan Datuk Hamparan Perak itu pernah jadi gubernur itu, Bang Samsul Arifin. Ya, itu Bang Samsul Arifin, Gubernur Sumatera Utara, itu dari keturunan Datuk Hamparan Perak. Beliau masih keturunan orang Keleng, orang Tamil ya. Kemudian makanya ada Kampung Keleng. Kampung Keleng ini karena ketika itu Sultan Delhi membangun Medan, memerlukan orang yang bisa mengaspal jalan dan membuat gorong-gorong. Itu ahlinya adalah orang-orang Keleng, orang-orang Tamil. Maka Inggris membawa pekerja-pekerja jalan, membuat gorong-gorong dan membuat jalan, mengaspal jalan. Dulu aspal kan itu dibakar, disiram-siram begitu. Itu yang pandai memang orang-orang dari India Tamil, India Selatan ya. Nah, mereka datang, makanya didatangkan dari Pineng. Makanya orang Keleng ini cuma ada di Pineng dengan di Medan, di Jakarta nggak ada, di Jawa nggak ada. Nah, mereka kerja di sini sebagai pembuat jalan dan gorong-gorong. Sebagian dari mereka Islam dan mereka membuat masjid South East Indian Mosque ya, jadi Masjid Indian Selatan, South Indian Mosque itu di Kampung Keleng juga di Jalan Kejaksaan Ujung, sampai sekarang masih ada. Itu termasuk masjid nomor 3 tertua di Kota Medan. Setelah Masjid Datuk Sunggal, Masjid Sultan Delhi, masjid orang-orang Tamil, orang-orang India Selatan, sampai sekarang masih ada. Nah, kemudian Cina, Chong Api misalnya, ini Cina sudah ada di Indonesia, di Delhi, jauh sebelum Belanda datang juga sudah ada. Tetapi mereka sebagai pedagang-pedagang. Ketika Belanda menguasai tanah Delhi, mereka itu sebagai pemborong-pemborong. Jadi semua borongan-borongan itu diserahkan kepada orang-orang Cina. Nah, kapitan namanya itu pimpinan Cina yang bisa hubungan langsung dengan konteler Belanda, pimpinan Belanda itu Chong Api salah satunya, dengan abangnya. Nah, Chong Api ini sangat sekali berbaur dengan Islam. Beliau ini ada kamarnya itu uang benggol-benggol itu uang keping-kepingan logam itu sekamar duitnya. Itu setiap bulan puasa diambil pakai sekop. Dimasukkan karung untuk buka puasa masjid-masjid yang ada di Kota Medan. Dan beliau membangun satu masjid di Jalan Masjid dengan arsitektur Cina. Chong Api. Dan Chong Api ini sering ke Besilam. Bahkan ada rumor bahwa ketika beliau wafat sebenarnya beliau Islam. Tetap yang di arah-arah itu bukan Chong Api.
gedebok pisang aja di arah-arah pakai nyanyi-nyanyi ceng 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 gitu. Tapi mayatnya kabarnya, ini menurut kabar lah, kabar burung, diantar ke Besilam, dikuburkan di kuburan para masyaikh di Besilam, tempat Tuan Syekh Besilam, Tuan Haji Abdul Wahab Rokan, Tuan Syekh kita. Nah ini yang sangat mengejutkan. Jadi orang Tionghoa di Medan dulu tunduk dengan Sultan Delhi. Tidak ada perkara kita dengan orang-orang Tionghoa. Orang Tionghoa di sini bagus-bagus saja. Bagus saja. Nah, sampailah Indonesia merdeka. Orang Mendiling dan orang Minang itu datang untuk mengajarkan agama. Sebab orang Minang lebih dulu masuk Islam dari orang Delhi. Orang Mendiling itu Nasution, Lubis, Siregar, Harahap, Harahap, segala macam Siregar. Itu Sultan Delhi dipersilahkan datang ke kota Medan, dipersilahkan mengambil tanah gratis di sepanjang Sungai Delhi. Jadi dari mulai Sungai Mati di belakang istana Sultan Delhi sampai ke Labuan, tanah di pinggir jalan boleh diambil oleh orang Mendiling, Lubis, Nasution dan sebagainya, Daulay, untuk menjadi guru ngaji. Jadi syaratnya dia boleh ambil tanah, buat rumah, gratis, tidak bayar. Dulu kan orang jalannya di pinggir sungai, jalan air kan, bukan jalan darat. Makanya yang paling mahal itu tanah di pinggir sungai. Itu semua ulama-ulama besar di Sumatera Utara itu, semua tinggalnya di pinggir sungai. Nah, jadi Syekh Yunus, ahli tafsir itu kakek guru saya, guru daripada Syekh Dahlan Musa, guru saya almarhum, itu tinggalnya kan di Sungai Delhi. Syekh Yunus itu ahli tafsir. Kemudian syekh-syekh yang lain yang lebih tua daripada pendiri-pendiri Al-Wasliyah. Bahkan pendiri-pendiri Al-Wasliyah pun seperti guru saya Tuan Syekh Mahmud Syahabuddin, itu rumahnya di samping Sungai Babura, persis di pinggir Sungai Babura. Di seberang-seberangan dengan rumah dinas gubernur Sumatera Utara, seberang-seberangan aja, sepelemparan batu saja. Dipisahkan dengan Sungai Babura di Medan Baru. Nah oleh karena itulah orang Mendiling itu mendapat kedudukan yang sangat tinggi di Kesultanan Delhi. Menjadi guru-guru agama. Rata-rata itu Syekh Adnan Lubis, Syekh Adnan Yahya, bahkan Ustadz Azra'i Abdul Rauf sendiri, ini katanya juga datang dari Mendiling. Bapak beliau itu Abdul Rauf bin Abdurrahman, itu katanya marganya Nasution. Meskipun Syekh Azra'i Abdul Rauf guru kita berdua ini tidak pernah memakai marganya, tapi beliau keturunan dari Mendiling yang datang untuk mengajarkan agama di kerajaan Delhi. Nah, orang-orang Batak Tapanuli Utara belum masuk Medan selama kerajaan Delhi berdiri. Mereka baru masuk Medan setelah Indonesia merdeka. Dengan dileburnya residen Tapanuli, ini residen Tapanuli kan plat nomor mobilnya BB kata orang Medan ya. Kalau di Sumatera Timurnya itu BK, katanya banyak karet. Setelah digabung, makanya Provinsi Sumatera Utara itu plat nomor motor kendaraannya itu ada BB, ada BK. Nah orang-orang Tapanuli tidak dibolehkan oleh Sultan Delhi dan Serdang masuk ke wilayah Medan sampai Indonesia merdeka. Yang boleh orang Mendiling untuk mengajarkan agama. Nah setelah merdeka, mereka boleh masuk ke kota Medan dan mulai mau bekerja sebagai pekerja-pekerja, dan akhirnya ada yang sekolah seperti Dr. F.L. Tobing, itu salah satu pendiri Universitas Sumatera Utara, bersama Dr. Tengku Mansur, dengan kakek saya juga Profesor Dr. Tengku Zulkarnain, sepupu kakek kandung saya. Ini pendiri-pendiri USU, mulai masuklah orang-orang dari Tapanuli Utara. Begitu kira-kira, jadi berbaur, jadi ada orang Keling, orang yang kebelakangan disebut Kampung Madras. Ada orang Keling yang betul-betul Tamil, orang India yang betul-betul Tamil. Maka dulu disebut Kampung Keling, sekarang sudah diganti Kampung Madras namanya. Madras itu India Selatan. Lebih halus menurut mereka, dan banyak yang Islam, masih ada juga yang Hindu. Makanya di situ ada kuil yang sangat besar dan indah sekali. Saya masih lihat itu ketika kuil itu dibangun. Saya masih usia SD lah. Itu pembuatnya langsung dari India Selatan, pakai sarung aja, nggak pakai baju, orangnya hitam. Tapi mereka buat patung-patung itu, dia sendiri kerja itu. Mungkin hampir setahun lebih lah, baru selesai itu kuil dengan segala macam patung-patungnya dibuatnya. Saya setiap lewat Kampung Keling, saya melihat orang itu bekerja di tengah panas, duduk sendirian itu, membangun kuil tersebut. Ya, begitu kira-kira yang ada di Kota Medan. Jadi orang Minang, Mendiling, Tapanuli, orang India Selatan, begitu juga orang Cina, orang Karo tentunya. Orang Karo jelas, sebab orang Melayu di sini berasal darahnya dari keturunan Karo.
Oleh karena itulah saya dari kecil sudah bergaul dengan mereka. Dan orang Jawa itu dibawa oleh Belanda dalam kolonisasi. Jadi dibawa sekampung untuk bekerja di perkebunan tembakau Delhi. Di situ berdiri di Jalan Tembakau Delhi itu Delhi Spur Maskapai, perusahaan kertapi yang sekarang rumahnya sudah dibeli oleh Bapak Haji Anip karena PTP 9 ditutup, di merger dengan PTP 2. Kantor PTP 9 itu yang dulunya adalah Delhi Spur Maskapai, perusahaan kereta api Delhi. Itu kemudian jatuh ke tangan Bapak Haji Anif dan beliau sekarang tinggal di rumah itu. Rumah yang sangat nyaman, besar dan sangat sejuk karena atapnya itu di bawah sengnya itu dilapis dengan timah, timah hitam. Nah, itu yang saya ketahui, termasuklah ada hotel lebur dan sebagainya. Nah, ketika Delhi ini terkenal dengan tembakaunya, mulai dari Sungai Ular, wilayah Serdang, Perbaungan, sampai Sungai Wampu di Langkat, itu wilayah tanaman tembakau Delhi. Tembakau Delhi ini daunnya besar-besar, tidak dirajang. Jadi dia tidak untuk dihisap. Tembakau Delhi ini besar, dipotong nanti untuk membungkus cerutu. Jadi tembakau Delhi ini maka terkenal dia hanya untuk membungkus cerutu. Sedangkan cerutu itu isinya itu tembakau Virginia, bukan tembakau Delhi. Maka oleh karena itulah tembakau Delhi itu tidak boleh digigit nyamuk. Kalau gigit nyamuk dia bolong. Apalagi digigit lalat, apalagi digigit ulat. Sehingga tembakau Delhi ini betul-betul harus mulus, besar dan lebar. Nah, inilah yang bisa saya ceritakan tentang kebinekaan. Makanya saya bisa bahasa Jawa dengan fasih. Karena di itu tadi saya mau saya bisa nyanyi itu Jawa tadi tentang Jawa. Itu tadi saya mau nanya Ustadz. Saya mau nanya Ustadz Tengku Zulkarnain, kenapa bisa nyanyi Jawa, bisa ngomong macam bunyi-bunyi Batak, mengapa? Jadi ternyata Ustadz dari kecil memang dididik dalam kebinekaan. Iya, bapak saya dan ibu saya tidak melarang saya bergaul. Sehingga saya kecil itu, waktu saya pulang ke Bagan Siapi-api, kampung ibu saya, itu saya bahasa Jawa. Sampai kakek saya almarhum mengatakan, kamu jadi orang Jawa, kamu tinggal di Medan. Saya bahasa Jawa. Di depan rumah kami di Jalan Ngalengko ada Inang, saya panggil Inang, orang Batak. Itu setiap hari datang memeluk-meluk saya, digendong. Maka saya dibilangnya anaknya. Saya masih ingat sekitar umur 2 tahun lebih sedikit itu saya masih ingat. Saya memanggil dia Inang. Doi Inang, lo doi Inang. Saya masih samar-samar masih mengingat. Sehingga satu hari saya dakwah ke masjid Jalan Ngalengko di Medan Gang Saudara, saya ceramah. Tiba-tiba saya cerita, saya bilang, di sini dulu rumah kami. Ini masjid Surau ini yang membangun kakek saya, Umar Sukri. Dan di surau inilah dulu saudara seperguruan Buya Hamka yang tinggal dengan kakek saya, mengazankan saya waktu lahir. Namanya Buya Bakhtiar, mengajar di sini, beliau hafiz Quran. Kata bapak saya, beliau mimpinya itu setiap malam baca Quran 2 juz sampai 3 juz dalam mimpi. Saya ceritakan di ceramah di masjid itu. Tiba-tiba selesai ceramah dari balik tabir berdiri satu orang tua sekali perempuan, dia bilang, Amang, do inangi gitu ya. Akulah inangmu itu, akulah ibumu itu nak, katanya. Saya buka tabirnya, terus dia peluk saya. Wah, saya malu juga dia peluk. Akulah ibumu itu, do inangi Amang, katanya. Akulah ibumu, peluknya saya. Masya Allah, ternyata ibu yang memeluk-meluk saya sejak kecil, berbahasa Batak dengan saya sejak saya umur 2 tahun, 1 tahun itu masih hidup ketika saya sudah jadi ustadz. Dan bahasa Karo tentu saya sangat mahir sekali dengan bahasa Karo sebab saya SMP-nya di SMP wilayah Karo, SMP Persiapan Negeri Simpang Selayang dan SMP 8 Medan di Padang Bulan. Jadi saya sangat mahir bahasa Karo. Kalau Jawa sejak kecil. Saya itu kalau jumpa, tadi pagi saya ceramah di dekat masjid saya ini, Masjid Baitur Ridho. Itu kawan-kawan saya kecil kumpul semua makan pagi, nggak ada satupun yang bahasa Indonesia, sehingga orang-orang pendatang baru heran. Ini Pak Tengku orang apa sih? Saya bilang, tidak ada kawan saya kecil yang bahasa Indonesia dengan saya. Mesti manggil Nain aja, Nain. Apa pe? Saya ini ngendi, manggon ngendi pe? Aku saya nang Jakarta, wah wes hebat beliau. Nggak ada yang bahasa Indonesia. Kalau yang tua-tua dia pakai bahasa promo lebih halus ya. Mas Guru,
sakniki manggon teng pundi gitu, ajeng teng pundi, masih pakai bahasa griyone pundi sakniki, masih pakai bahasa kromo dengan saya, guru-guru orang-orang tua sini. Sehingga saya diajari nembang. Saya diajari nyanyi Jawa itu. Nani. Coba lantunkan dulu. Oh, na 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 nani. Oh, oh, oh. Itu dari kecil-kecil saya udah diajari. Sehingga tidak asing bagi saya kebudayaan-kebudayaan Indonesia ini. Dan ketika saya jadi penceramah sangat bermanfaat bagi saya untuk berbicara di wilayah mana saja. Kalau di Karo saya bahasa Karo juga keluar. Nah, ini kelebihan Indonesia berbineka tunggal ika, dan ini keniscayaan biasa aja, nggak ada masalah. Kita tidak pernah perang suku ya di Indonesia. Ada 9 suku, belum pernah ada konflik suku di Sumatera Utara ini. Sekalipun belum pernah. Bahkan semua suku yang ada 9 itu pernah jadi gubernur. Itu hebatnya di Sumatera Utara ini. Orang Jawa pernah Gatot, orang Mendiling pernah Karudin Nasution, orang Sipiro pernah Raja Inal Siregar, orang Melayu pernah Tengku Rijal Nurdin dengan Tengku Eri Nuradi, ini anak Tengku Nurdin, masih masih keponakan saya. Ada orang Batak Tapanuli Utara, Mayor Jenderal Tambunan, EWP Tambunan. Ini mantan guru dan beliau bisa menulis Arab dengan baik karena dulu kan tulisan Melayu itu diajari di sekolah. Arab Melayu. Maka satu hari beliau membacakan ayat Al-Isra ayat 1 pada peringatan Isra Mi'raj di Medan. Itu dia disiarkan di TVRI Medan, langsung dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kita terkejut semua. Ini bagaimana EWP Tambunan, orang Nasrani, Batak dari Tapanuli Utara bisa baca Quran sebegitu bagus. Besoknya dia wawancara wartawan, dibilang saya guru, saya bisa menuliskan huruf Arab itu huruf Jawi dengan baik dan bisa membacanya dengan fasih. Jadi luar biasa Sumatera Utara ini soal bineka tunggal ika, nggak usah diajari kita gitu. Kira-kira tentang itu. Jadi Ustadz, orang-orang yang sedang mentrendingkan Ustadz mengatakan tidak bisa menjaga kebinekaan ini, sebetulnya mereka ini mesti sering-sering piknik ke Medan berarti ya? Ya, datang dia ke Medan dulu. Tanya dulu siapa Ustadz Abdul Somad, siapa Tengku Zulkarnain, ya kan? Tanya gitu. Kalau saya di Tanah nanti dia datang ke Medan dipecahkan orang Medan pula. Apa dia? Kita nggak ngerti. Kadang-kadang mereka ini cuplik sana, cuplik sini, ambil sedikit sana, ambil sedikit sini, terus diopinikan, digiring begitu. Kita ini tidak atau isu apa itu udah tak panas lagi, isu klepon itu udah tak menarik lagi. Ya, mungkin isu klepon nggak menarik ya. Nanti muncul lagi kue cucur. Kue cucur kan lebih ngeri dari kelepon. Kue cucur itu kan maaf itu seperti vagina perempuan. Nah, jadi kalau PKI, ya Partai Kelepon Indonesia ribut kemarin, nanti sebentar lagi PKC, Partai Kue Cucur. porno ini, kue ini porno. Gak ada kerjaan, hal-hal yang lebih penting tidak diurus, tapi hal-hal yang sepele begini diurusin. Kalau dibelah dada kita ini, Abdul Somad, Tengku Zulkarnain ini kalau dibelah dadanya, ini NKRI. Kita ini tidak pernah berkhianat kepada NKRI. Sumatera Timur, Sumatera Utara tidak pernah memberontak melawan NKRI, bahkan melawan Bung Karno aja nggak pernah. Walaupun waktu itu Bung Karno dilawan oleh seluruh Indonesia, Sumatera Timur, Sumatera Utara tidak pernah angkat senjata melawan Bung Karno, apalagi melawan NKRI. Itu harus dicatat besar-besar. Dan bapak kita, paman kita, kakek nenek kita ikut ini mempertahankan negeri ini. Bapak saya ikut berjuang. Bukan kaleng-kaleng gitu orang Medan. Jadi kadang-kadang mereka ini pikir, wow, kita ini bukan benci dengan siapa-siapa, kita benci kepada ketidakadilan. Kita mau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi punyalah masing-masing, ada kelebihan, ada kekurangan, tapi berdiri sama tinggi. Sebagaimana Sultan Delhi memberikan
posisi sama tinggi antara orang India Selatan, Cina, kelompok Cina, kelompok Karo, kelompok Tapanuli dari Mendeleng, diberikan kesempatan sama berdiri. Maunya zaman sekarang ini sama dong, masa udah merdeka malah susah, kan harusnya sama. Ini Ustadz Abdul Somad mau ceramah aja di Eropa ditolak. Kayak bandit aja kita dibikin, kita bukan bandit kan. Catatan kriminal kita ditilang polisi aja gak pernah seumur hidup. Tengku Zulkarnain pernah nabrak lampu merah misalnya? Nggak pernah kita. Kita taat hukum negara, taat hukum Allah. Nggak pernah Tengku Zulkarnain itu ditilang polisi, nebus tilang, itu nggak pernah. Itu tidak mungkin terjadi itu. Insya Allah. Ini kan orang risau ini kan karena Ustadz selalu nge-tweet kritik ketidakadilan. Kenapa Ustadz nggak ceramah yang sejuk-sejuk aja? Marilah kita sabar, marilah kita ridho, kan lebih aman. Ya, saya nggak bisa begitu. Dari kecil sudah diajari guru kita untuk menyatakan yang benar, yang benar, yang salah, yang salah. Kita ini diajarkan untuk berdiri, tidak berpihak kepada kanan kiri, tapi berpihak kepada kebenaran. Jadi kita nggak pernah diajarkan netral. Netrallah kau. Nggak pernah. Saya sejak kecil dididik di Muhammadiyah. Kemudian sampai jadi guru di Muhammadiyah 5 tahun di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah nomor 3 Tanjung Sari Medan. Kemudian saya jadi dosen. Kemudian saya mengaji terus dengan guru-guru Muhammadiyah dan Al-Wasliyah. Itu guru-guru Muhammadiyah yang paling top di Medan guru saya. Bapak Endepane, Bapak Kalimin Sunar, Bapak Sunario, Bapak Tengku Latif Rusdi, Bapak apalagi Muhammad Malik Syafi'i. Itu semua guru-guru saya. Bahkan saya sempat masih kecil mengaji kepada itu ulama Muhammadiyah paling alim yang mengajarkan kitab I'anatul Talibin di rumah beliau, Bustami Ibrahim namanya. Sempat beliau ceramah di Muhammadiyah nomor 3 Tanjung Sari. Saya pembaca Qur'annya waktu Maulid Nabi, dan saya sempat mengaji juga. Jadi kemudian saya belajar juga dengan guru-guru Al-Wasliyah. Dari beliau-beliau inilah saya mendapatkan gemblengan tentang madhab Syafi'i. Jadi saya dengan Tuan Manan Musa, tamat dari beliau bawa saya kepada abang beliau Syekh Dahlan Musa. Kemudian dari Syekh Dahlan Musa saya mengajar kepada belajar kepada Tuan Syekh Mahmud Syihabuddin, sempat belajar kepada Tuan Syekh Adnan Yahya, sempat belajar kepada Syekh Arifin Isya, sempat belajar kepada Profesor Numan Sulaiman, terus belajar kepada Syekh Surayat Rauf, mendapat ijazah. Sampai beliau wafat baru saya berhenti. Yang paling muda guru saya itu Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib, itu mufti kerajaan Delhi, yang terakhir wafat dari generasi guru-guru kami, guru-guru kita di Medan. Jadi tidak satu hal yang aneh kita dari kecil. Nah, baru saya bermadhab Syafi'i itu pada tahun 1986. Saya memutuskan untuk berhijrah dari tidak bermadhab menjadi bermadhab Syafi'i. Dan izin dari guru-guru saya di Muhammadiyah bahwa saya mulai besok insya Allah bermadhab Syafi'i. Jadi pakai kunut subuh, itu baru saya lakukan 1986. Pakai tahlilan itu dari kecil sudah keluarga bikin, saya nggak bisa melawan. Tapi setelah tahun 86 saya buat tahlilan, buat istighosah, buat kunut subuh dan sebagainya. Talqin mayit, bahkan bapak saya wafat, ibu saya wafat, saya yang mentalkinkan jadi kubur. Saya yang mengimami sholatnya itu saya dapat dari madhab Syafi'i. Keputusan pindah bermadhab Syafi'i itu tahun 1986. Dan anehnya, ini kalau bicara bineka, saya itu imam di Masjid Muhammadiyah walaupun saya berkunut subuh. Nah, saya di depan rumah ibu saya Gang Rambi itu kan Masjid Muhammadiyah, nggak ada kunut subuh. Tapi kalau selama saya tinggal situ, bapak saya wafat, saya pindah rumah, tinggal di garasi rumah ibu saya. Sampai adik perempuan saya nikah, baru saya pindah ke rumah saya. Itu saya jadi imam di Masjid Muhammadiyah pakai kunut subuh. Tidak ada satupun jemaah saya orang Muhammadiyah yang protes, Pak Kiai kenapa Pak Ustadz Tengku kenapa pakai kunut subuh? Ini kan bid'ah. Enggak ada. Semua amin-amin saja. Hanya ada satu ulama Muhammadiyah yang sebaya saya, Ustadz, dia tanya sama saya, Ustadz, saya dengar di sini berkunut subuh. Iya. Dia mengajar malam Rabu sebulan sekali. Saya bilang iya. Kenapa berkunut subuh? Karena mazhab Syafi'i berkunut subuh. Apakah di Muhammadiyah ada kunut subuh? Ada, saya bilang. Ki Haji Ahmad Dahlan sampai wafat berkunut subuh.
Sebab Kiai Haji Ahmad Dahlan berguru kepada sepupu kakek saya, jadi kakek saya juga, namanya Syekh Ahmad Khotib dengan Syekh Zaini Dahlan. Muhammad Darwis namanya, pendiri Muhammadiyah, pulang ke Indonesia diambil nama dua gurunya, Ahmad Khotib dengan Zaini Dahlan menjadi Ahmad Dahlan. Jadi Syekh Ahmad Dahlan itu mengambil nama dua gurunya, Ahmad Khotib, kakek sepupuan dari kakek saya, dengan Zaini Dahlan. Nama beliau Muhammad Darwis. Beliau berkunut subuh sampai wafat. Saya di Muhammadiyah pernah baca buku Tarjih Muhammadiyah yang ditandatangani oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan almarhum. Bahasa Jawa, tulisan Melayu, tulisan Pegon. Dia bilang apa? Salat tarawih iku 20 rakaat loro-loro. Sholat tarawih itu 20 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, loro-loro. Sholat tarawih itu 20 rakaat, loro-loro. Jadi saya Muhammadiyah. Tapi tidak pernah dicela oleh kawan-kawan saya di Muhammadiyah. Bahkan sampai saya di MUI, almarhum Wakil Ketua Umum Profesor Yunahar Ilyas, dia sering berbicara dengan saya itu bilang, Tengku Muhammadiyah saya, Bang Din Samsudin, Muhammadiyah yang mendidik saya. Tapi kok gayanya mazhab Syafi'i? Memang saya bermazhab Syafi'i sejak tahun 86. Tetapi saya Muhammadiyah. Jadi nggak usah diajari soal bineka. Kita memang berbineka tunggal ika sampai sekarang. Dari kecil. Gitu. Baik dari segi agama, baik dari segi budaya. Saya mengarang lagu Keroncong tahun 1982. Dan sudah saya rekam. Baru-baru ini saya launching di Sang Guru Official. Itu lagu Keroncong itu saya cipta sendiri, namanya Keroncong Negaraku Indonesia Raya. Bahkan yang nyanyi saya sendiri, karangan saya sendiri. Anak Melayu menciptakan lagu Keroncong dan menyanyikan lagu Keroncong. Syairnya sangat indah, boleh didengar di Sang Guru Official, Keroncong Negaraku Indonesia Raya. Insya Allah kita akan lihat betapa indahnya negeri kita dan bagaimana hebatnya kekayaan alam negeri kita di lagu itu, di syair lagu itu. Tapi Ustadz dulu sudah hijrah dari musik. Gimana ceritanya balik ke musik? Tidak pernah balik. Sampai sekarang nggak pernah balik. Itu lagu yang saya rekam dan saya ciptakan tahun 1982. Ketika itu saya masih SMA. Jadi saya berhenti main musik 1988. Sejak itu nggak pernah balik saya main musik. Berhenti total 1988. Talak 3 lah, nggak pernah lagi main. Jadi itu lagu-lagu yang saya ciptakan waktu SMA sampai 82 sampai 86. Ada lagu jazz, ada lagu pop, ada lagu Melayu, ada lagu senandung Melayu, joget Melayu, bahkan ada lagu keroncong. Ada saya cipta banyak, ada 80 lagu yang sudah dinotkan, bahkan sebagian sudah dibuat orkestranya untuk 45 pemain dengan Maksa Puliti waktu itu. Tapi kemudian saya berhenti bermusik dan itu saya tinggalkan. Hampir semua lagu itu hilang lah, tidak pernah dijaga kan. Pindah rumah itu hilang lagu-lagu yang 80 itu. Hanya beberapa lagu yang sempat dulu direkam masih disimpan oleh kerabat-kerabat, itu masih bisa diambil. Nah, itu yang saya putar di Sang Guru Official itu. Itu suara saya suara waktu masih saya muda, bukan suara yang sekarang. Kira-kira begitu. Nah, saya keluar dari musik. Kalau saya dengar dari cerita Ustadz tadi, ada 2 darah mengalir dalam diri Ustadz. Darah Tengku-Tengku sebagai bangsawan Melayu, juga darah para ulama, bahwa Ustadz keturunan masih ada nasab dari Syekh Andak Sulaiman, kemudian talaki dengan Syekh Dahlan Musa, Syekh Bustami Ibrahim, Syekh Yunus, Syekh Mahmud Syabuddin, Syekh Azra'i Abdul Rauf, Syekh Arifin Isa, Syekh Nu'man Sulaiman, terakhir Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib, Imam Besar Masjid Raya Al-Masud, Medan, Sumatera Utara. Jadi kalaulah paham orang cerita ini, maka orang tidak paham atau gagal paham, atau dia memang cara makannya dari tak paham itu. Gimana ceritanya? Mereka tidak kenal. Kalau mereka datang ke Medan, bertanya dengan orang-orang Medan, ya masih ingat orang. Kalau misalnya kemampuan saya dalam Al-Quran, silakan tanya qori-qori yang ada di Medan. Masih ada yang masih hidup. Ketua Al-Wasliyah Nasional sekarang, Dr. Yusnar Yusuf,
itu kan senior saya. Beliau remaja, saya masih anak-anak. Zainul Arifin itu sekarang jadi dosen di Universitas Madinah, mengajarkan Quran di sana. Itu seangkatan, sempat bertanding sama-sama tingkat anak-anak. Cuman beliau 3 tahun lebih tua dari saya. Zaini, adik daripada Haji Zainul. Kemudian Fadlan Zainuddin, itu juara nasional di tingkat nasional di Aceh, tingkat anak-anak. Itu masih adik-adik kita lah di tempat Syekh Azra'i Abdul Rauf, dan beliau menjadi juara di Iran. Juara 2 di internasional MTQ di Iran. Silakan tanya aja dengan mereka-mereka orang-orang Medan, atau tanya ulama-ulama Medan yang masih hidup. Ya, macam kesalahannya kan sebanyak sudah wafat, seperti misalnya Bang Hafiz Yazid. Itu kan sama-sama dari Rokan Hilir, ibunya. Ibu saya kan orang Bagan Syafiapi, orang tua beliau dari Kubu, bertetangga ke kecamatan saja. Beliau lebih tua dari saya setahun. Beliau mengaji di Purba Baru, saya mengaji talaki di Medan. Sekarang ditanya, kenapa Tengku Zulkarnain tidak ikut pesantren? Di Medan nggak ada pesantren waktu itu. Zaman saya itu pesantren cuma satu di Purba Baru, 300 km dari Medan. Bapak saya nggak izin saya sekolah di sana. Udah pergi ke sana saya bawa bapak saya. Kan kalau pulang kan dulu ke Riau lewat Bukit Tinggi, lewat Payakumbuh kan melewati Mendiling itu, lewatlah itu. Ada rame-rame, ada pesantren. Dibawa bapak saya ke sana. Ternyata pesantren itu gubuk-gubuk kecil, 2 kali 3 meter dari bambu, atapnya nipa, di bawah pohon pisang, masak sendiri pakai kayu, ditiup-tiup begitu. Kata bapak saya, "Khot fardoma, kalau kamu sekolah di sini kamu TBC kamu. Tidak boleh kamu sekolah di sini." Akhirnya saya nangis juga, tapi ibu saya mengatakan, "Tak usah kau kecewa, nak. Ini di Sumatera Utara penuh dengan ulama-ulama besar. Mereka mengajar di rumah mereka itu rutin. Jadi Tuan Mahmud misalnya hari Rabu, Syekh Dahlan Musa hari Senin, atau Azra'i hari Jumat, datangnya aja dibelikan sepeda motor saya. SMP saya sudah punya Honda, SMA sudah naik PX. Kenapa? Untuk ngaji kepada guru-guru itu. Nah, kemudian tahun 86 ibu saya mendaftar haji, berangkat 87. Saya berangkat jalan darat ke Mekah. Nah, itulah perjalanan haji saya, jalan darat ke Mekah dari Tanjung Balai Asahan ke Kelang, terus lewat Malaysia, lewat Thailand, masuk perbatasan Burma, sampai ke Bangladesh, India, Pakistan, terus sampai ke Mekah 4 bulan setengah. Nah, di sana saya menjumpai paman guru saya, adik seperguruan daripada Syekh Azra'i Abdul Rauf, Syekh Sayyid Muhammad Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ini Syekh Azra'i kan ngajinya sama bapak beliau, kakek beliau Syekh Abbas Al-Maliki, kemudian Syekh Said Alawi. Maka saya pernah jumpa dengan Syekh Sayyid Muhammad ini di Medan waktu beliau belum kawin. Beliau datang ke Medan, ke rumah Atu Azra'i, saya diundang, situlah kami kenalan. Dia bilang, kalau kamu nanti datang ke Mekah, kamu ngaji dengan saya. Maka ketika saya ke Mekah, saya datang dengan Syekh Said Muhammad, sekarang anaknya kan, Said Ahmad. Sanalah saya mengaji. Kemudian di Masjidil Haram, saya mengaji di depan Makam Ibrahim sampai setahun, setiap hari dengan Syekh Al-Khaidar, mufti Mekah waktu itu. Sehingga, dan alhamdulillah sampai di Mekah nggak ada visa, saya diberi visa setahun. Marhaba, setahun. Walaupun mulai ditolak, tapi akhirnya saya ancam, nanti hari kiamat kau kuadukan sama Tuhan. Kalau kau nggak kasih saya izin masuk Mekah, dikasih izin setahun. Nah, situlah saya mengaji dengan Sayyid Muhammad Alawi dan dengan Syekh Al-Khaidar di Mekah. Seguru dengan saya yang duduk dengan Syekh Al-Khaidar itu Syekh Solehubin, yang sekarang jadi salah satu imam besar di Masjidil Haram di Mekah. Waktu itu Sudais dengan Dr. Surem masih imam muda, belum imam senior, masih imam muda, tahun 96. Dan Ka'bah itu sedang diganti dindingnya. Dibongkar dindingnya, diganti dengan triplek, karena dindingnya masih diukir dengan air dan robot ya, air dan angin, gitu. Sehingga kita masuk Ka'bah itu mudah. Izin aja mah pekerja-pekerja orang Bangladesh, kita bisa masuk sholat dalam Ka'bah. Itu dindingnya masih triplek. Barulah awal atau Maret 97, ya pokoknya awal 97 atau akhir 96, barulah Ka'bah itu selesai dibangun. Jadi kalau dikatakan, wah Presiden Republik Indonesia pernah sholat di Ka'bah,
Tengku Sulkarnain udah pernah juga. Cuman waktu itu dindingnya triplek kan begitu. Sama-sama sholat di Ka'bah, ini kan tua. Kata orang Melayu ini tua ini takdir Allah SWT, kita tidak bisa mengaturnya. Ustadz itu di medsos itu sering menjawab-jawab, oh banyaklah Ustadz. Itu Ustadz jawab sendiri atau pakai admin? Kalau Twitter sendiri ya. Hampir semuanya lah, kalau di IG sendiri juga. Sangat mudah, saya menulis satu halaman itu 2 menit aja. Apalagi cuma nulis Twitter, nggak sampai setengah menit. Tik. Jadi, kan saya sarjana sastra. Apa susahnya menulis? Membaca caci maki, hamun, haters itu tak kuman jantung, tak mau mengamuk bawaannya. Enggak, malah lucu ketawa aja. Kadang-kadang ada yang perlu dijawab, kita jawab. Tapi banyak nggak kita jawab. Kalau dia memang kelihatan mau tahu, kita jawab. Tapi kalau cuma maki-maki aja nggak kita jawab, itu apa? Ya rugilah kita habis waktu. Ada juga yang tobat, ada. Tanya jawab 2-3 kali, mereka kemudian japri saya tobat. Ya, minta maaf, minta ampun, tobat. Ada banyak juga ya, yang begitu. Cemana cara Ustadz mengendalikan? Cemana cara Ustadz mengendalikan emosi? Ya. Cemana cara mengendalikan emosi? Oh, saya dari kecil sudah terbiasa. Kami kan 8 bersaudara, 6 perempuan. Jadi saya itu laki-laki yang paling besar, anak nomor 3. Saya biasa mengelola atau memelihara adik-adik saya perempuan. Jadi tentu beda dengan memelihara adik laki-laki. Dan saya itu belajar bela diri kungfu dengan Cina ya, dengan guru saya, suhu saya orang Cina. Memang tidak boleh marah. Jadi saya itu tidak pernah berkelahi seingat saya. Kecuali saya membela kezaliman. Ada beberapa kali waktu SMP atau SMP mungkin 3-4 kali, SMA 2 kali, saya terpaksa harus berkelahi di stasiun bus karena ada anak gadis dipegang-pegang preman. Jadi saya masih pakai celana pendek kan. Saya bilang jangan diganggu ini. Mereka marah kan, namanya anak kecil, ya pukul, saya tangkis terus main di situ. Wah, ribut juga loh orang. Terus besoknya bapak saya dapat kabar, dia bilang berkelahi. Iya. Kamu berkelahi? Iya papi, saya panggil papi. Karena dia mengganggu perempuan, saya sudah larang, dia nggak senang, dia pukul. Jadi sudah biasa, tapi tidak pernah meledak-meledak begitu. Bahkan saya apa yang belum tercapai Ustadz? Dalam kehidupan ini apa keinginan-keinginan Ustadz yang belum sampai? Kalau duniawi saya tidak ada cita-cita apa-apa. Semenjak saya ikut Jemaah Tabligh pada tahun 1988, saya tidak keinginan untuk mendapatkan jabatan duniawi. Saya pernah jadi direktur utama LP3I, pernah direktur keuangan di satu perusahaan besar, dan saya pernah jadi direktur pengawas di perusahaan dengan aset 2 triliun. Tapi untuk jabatan negara, saya tidak mau. Meskipun ditawarkan itu. Zaman Pak Habibie saya ditawari, zaman Ibu Megawati, Bapak Taufik Kimas langsung menawarkan kepada saya. Kemudian di zaman Pak SBY juga ada tawaran dari beberapa pejabat lah. Tapi saya tidak mau. Zaman dulu pun ada tawaran sebenarnya, tapi saya menolak pertama-tama yang nggak mau. Dan Atul Asasi, Atul Ufuk itu mensupport saya. Aturan saya jadi DPRD itu tahun 87 bersama dengan Syarifudin Sitbang. Ketika saya minta izin dengan Atul Azrul bilang kalau kau jadi anggota DPR jangan kau pijak lagi pintu pagar itu. Maka sejak itu saya berjanji tidak mau ikut di pemerintahan, menjaga harga diri guru sebenarnya. Jadi kalau untuk dunia nggak ada, makan sendiri kok. Dan saya kuliah keliling 36 negara dan
Jadi kepuasan hati ada. Tapi kalau agama masih ada cita-cita yang belum tercapai. Saya ingin membuat pesantren alim di wilayah Medan, di daerah agak dingin, di daerah Hammurabi gitu. Dan membina mualaf-mualaf di sana. Di Kota Limbaru sudah saya buat masjid atas bantuan Bapak angkat saya, almarhum Haji Hari Muhammadiyah, sudah berdiri dan sudah banyak mengembalikan ke Islam suku-suku Karo yang dulunya Islam kemudian tidak diurus, kemudian sekarang kembali lagi. Saya sudah punya pesantren hafiz beberapa buah, tapi pesantren alim sebelum saya wafat memang saya ingin mengajarkan pola pikir kepada mereka agar berani beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak takut dengan menghadapi manusia demi Allah dan Rasul saja. Dan jangan berharap dengan harta, sebab harta ini takdir Allah. Dari kecil saya tidak pernah susah. Dari bayi saya nggak pernah miskin, nggak pernah susah saya. Sampai sekarang nggak pernah susah. Jadi kalau soal harta dunia saya tidak pernah berpikir untuk itu. Nggak pernah susah, nggak pernah berkerut keding lah untuk mikirkan duit itu, nggak pernah. Tuah memang tuah badan lah, selalu senang aja. Di tengah hutan pun saya diberi makan. Pernah macet mobil terbalik waktu saya SMP di Jambi. Berkilo-kilometer mogok, tanah, jalan masih tanah. Nggak ada makanan, nggak ada minuman. Mana ada aqua waktu itu kan. Air nggak ada, minum nggak ada. Tiba-tiba dari dalam hutan beberapa orang datang pakai celana dari kayu, kulit kayu, pakai cawat-cawat begitu. Bawa keranjang rotan di kepalanya gitu, dipakai tali. Bawa tombak, dipukul-pukul itu. Jendela kaca bus saya itu, ALS. Satu bus itu mau nurut, saya keluar kok. Gara-gara kau nanti kami dibunuh sama orang-orang ini. Orang-orang tradisional ini. Keluar kok. Saya bilang, saya nggak ada salah, saya keluar. Masih SMP saya waktu itu. Saya keluar, dipegang saya dibawa ke seberang, duduk di bawah pohon, dikasih minum air dari bambu sangat sejuk sekali. Dikasih makan pisang, dibukakan, disuapkan gitu, sampai saya sekenyang-kenyangnya, dikasih minum air lagi. Kemudian mereka peluk-peluk saya, ya mereka nggak mandi kan, dia peluk-peluk. Kamu cantik, pegang-pegang, dicubit-cubit dagu saya. Kemudian dia masuk ke hutan lagi, saya masuk ke bus. Begitu masuk bus, satu bus marah lagi sama saya. Kamu makan minum sendirian, nggak ngajak-ngajak orang. Saya bilang, tadi saya turun suruh sendiri. Begitulah manusia. Jadi tidak pernah, kalau untuk dunia dia tidak pernah ragu. Allah SWT mesti menyediakan. Cuman saya memang berkeinginan punya satu pesantren 6 tahun yang bisa mengajarkan dari mulai taman SD sampai taman aliyah, saya ajari untuk memikirkan bagaimana supaya pola pikir kita ini bisa diambil dan diteruskan oleh generasi di bawah kita. Nah sekarang saya mau nanya nih sama Adinda, Ustaz Abdul Somad ini. Belum habis lagi Ustaz, ada beberapa pertanyaan lagi. Masa saya aja yang jawab. Cemana ceritanya Amir Hamzah meninggal, Sultan Langkat, Sultan Delhi, Sultan Serdang, Sultan Asahan. Kenapa bisa, siapa punya kerja menghabisi mereka? Ya, ini tragedi terjadi bulan Maret tahun 1946. Jadi Sultan Musa di Langkat, ini Sultan paling kaya. Beliau punya kapal uap, paling kaya. Punya minyak di Pangkalan Berandan dan Pangkalan Susu. Beliau ini dibunuh habis nih, Tengku Musa dan keluarganya. Yang paling mengenaskan dari keluarga Langkat ini, ada di situ paman kami. Jadi keluarga Sultan ada yang dinikahi oleh adik bapak saya paling kecil. Alur paman saya itu namanya Tengku Amir Hamzah. Sang penyair Pujangga Baru, Raja penyair Pujangga Baru, Tengku Amir Hamzah. Anak beliau tuh kakak sepupu saya lah, Tengku Koyong namanya, Tengku Tahura. Anaknya sekarang cucunya itu namanya Tengku Rina Hamzah, masih ada. Jadi Tengku Amir Hamzah ini menantu Sultan Langkat, diangkat sebagai Pangeran Langkat Hulu, kawin dengan anak kandung Sultan Langkat, Tengku Kamaliah namanya. Tapi Tengku Amir Hamzah ini kan nasionalis, beliau merangkap jabatan itu Pangeran Langkat Hulu sebagai kesultanan, tapi beliau asisten wedana Negara Kesatuan Republik Indonesia, diangkat oleh Bung Karno. Jadi beliau itu orang pertama yang menggerek bendera merah putih di depan istananya Pangeran Langkat Hulu.
Asisten Medana Negara Kesatuan Republik Indonesia Tengku Amir Hamzah. Tiba-tiba pada tanggal 13 Maret itu seluruh sultan se-Sumatera Timur itu diculik dan dibunuh, termasuklah Tengku Amir Hamzah ini. Diculik, dibawa ke penjara. Beliau katakan sama orang yang menjaga penjara itu, saya Tengku Amir Hamzah. Semua kenal, siapa nggak kenal Tengku Amir Hamzah? Semua kenal. Beliau memang Republikan dan nasionalis. Meskipun beliau itu Tengku menantu sultan. Dia bilang, apa kabar saya ini? Kata penjaga itu, Tuan malam ini mau disembelih. Dipancung di Kuala Begumit. Tapi saya tak bisa menyelamatkan Tuan. Kalau begitu ambilkan kertas dengan pensil. Saya akan menulis puisi. Maka ditulislah puisi terakhir itu. Wahai maut. Maut. Wahai maut. Datanglah engkau wahai maut. Lepaskan daku dari nestapa. Itu karangan Tengku Amir Hamzah. Beliau ini orang soleh ya. Puisi-puisi beliau itu bicara tentang agama ya. Karena kasihmu engkau tentukan waktu. Sehari 5 kali kita bertemu. Aku inginkan rupamu melebihi sekali. Berulang-ulang kubayang-bayangkan, berkali-kali kurasa-rasakan, berulang-ulang kubayangkan. Pokoknya tidak bisa menjumpai Tuhan rupanya, tapi disembah dengan sholat 5 waktu karena cintanya. Itu puisi-puisi Tengku Amir Hamzah. Setelah dipancung, ternyata yang memancungnya itu adalah kepala opas atau penjaga istana Sultan Langkat, yang kemudian menyesal sebab berorang beragama sih. Kemudian setiap jumpa sepupu saya Tengku Koyong, Tengku Tahura, ini pembunuh ini Algojo ini mengejar dan memeluk lututnya sambil menangis. Maafkan saya Tengku Koyong, yang memancung bapak ayahanda itu saya lah. Kalau saya tidak diampunkan bagaimana nasib saya di akhirat? Ampunkanlah saya. Kata Tengku Koyong almarhumah bilang, saya tidak bisa mengampunkan kamu. Nanti aja di hadapan Allah, hadapilah bapak saya di pengadilan itu. Nah, kemudian Tengku Musa Sultan itu hilang, keluarga-keluarganya diperkosa. Nah, kemudian Sultan Delhi itu diserbu. Bahkan yang paling mengejutkan, saya baru tahu ini beberapa minggu ini aja. Pimpinan yang menyerbu Sultan Delhi itu adalah Tan Malaka, tokoh pendiri Partai Komunis Indonesia. 3 hari Tan Malaka, walaupun kemudian Tan Malaka dipecat atau keluar dari PKI Merah, membentuk PKI Putih, Partai Murba, ya, bersama dengan Haji Ahmad Adam Malik, Khairus Soleh. Tapi waktu itu beliau masih PKI Merah dan menyerbu. Kebetulan di Istana Delhi ada resimennya Westerling. Jadi tak berani, tak bisa 3 hari 3 malam itu diserbu, nggak bisa menang. Ada tentara Belanda Westerling di situ, sehingga kerajaan Delhi itu istananya aman, rajanya aman. Kerajaan Serdang itu dibakar istananya, tapi keluarga Sultan selamat karena ada Tengku Nurdin di situ. Ada Tengku Nurdin, bapaknya Tengku Rijal Nurdin tadi, sepupu saya. Kemudian ada Jenderal Ahmad Tahir yang belakangan jadi Menparpostel. Itu yang menyelamatkan keluarga kerajaan Serdang. Itu Tengku Nurdin. Sehingga tidak ada satupun keluarga Serdang yang wafat. Dan Tengku kerajaan Serdang ini memang Republikan melawan Belanda. Harusnya di pahlawan nasional ini beliau ini. Nah, kemudian Sultan Asahan tuh habis 80 keluarganya lebih itu. Dibunuh malam itu. Kemudian Sultan Billah habis 3 kereta lembu. Sultan Panai, Sultan Kota Pinang, Merbau, habis semua dibunuh pada malam yang sama, termasuk Sultan atau Raja Siantar, Simalungun, keluarga besar Saragi. Itu habis pada malam yang sama itu. Serentak begitu. Siapa ini mereka ini? Saragi ini yang hidup cuma anak bayi 2 orang, diselundupkan, keluar, lari, dibawa ke Medan, dibawa ke Jakarta. Kemudian beliau ini menjadi ahli musik paling hebat di Indonesia, namanya Bill Saragi, almarhum Bill Saragi. Beliau bersekolah musik ke Australia. Jadi kalau kita mendengar lagu Gubahanku atau lagu Kris Biantoro itu, di lembah yang berlumpur dan bernoda, itu ada flutnya itu. Suara suling itu yang main Bill Saragi. Itu raja Pemuatan Siantar atau Simalungun yang selamat dari pembunuhan tragedi Maret 1946. Jadi siapa mereka? Menurut sejarah adalah PKI-PKI dari Pesindo dan barisan menamakan diri Barisan Harimau Liar. Mereka punya senjata. Senjatanya lengkap.
Siapa yang membiayai mereka sampai sekarang masih misteri. Hanya saja ada dugaan itu. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sekarang kita bertanya, pemindahan kekuasaan dari siapa? Dari Jepang tidak ada lagi. Jepang tanggal 14 Agustus 45 sudah pergi. Kalah di bom Sekutu. Pemindahan kekuasaan dengan Belanda. Belanda sudah 3 tahun sebelumnya dikalahkan oleh Jepang. Pemindahan kekuasaan dari siapa? Nah, sebagian kita sejarawan Delhi Melayu mengatakan pemindahan kekuasaan dari 200 kesultanan Islam di seluruh Indonesia kepada Bung Karno. 200 kesultanan Islam itu dari Aceh sampai Papua Raja Ampat. Dan itu semua pada malam yang sama dibunuh semua. Sultan Syarif Kasim itu karena pergi ke Medan, selamat. Dilindungi oleh Sultan Delhi, nginap di Hotel Debur yang sekarang namanya Hotel Dirga Surya, Hotel ya Dirga Surya, nah, di depan kantor pos Medan. Itulah yang menyebabkan selamatnya Sultan Siak Serindrapura, Sultan Syarif Kasim II. Dan kemudian jumpa dengan Sultan Aceh, Tuanku Mahmud, kemudian dibawa oleh Tengku Ali Hasmi. Waktu itu beliau divisi Tanah Rencong, beliau komandannya, Letnan Kolonel Overstay, dengan Zaini Bakri, Bupati Aceh Besar selama 32 tahun. Membawa istrinya Tengku Sarifah, ini Sultan Siak, dan jumpa Bung Karno dengan Ibu Fatmawati di tangga Istana Negara. Ada fotonya. Saya yang merepronya dari dinding rumah Zaini Bakri, waktu itu beliau sudah stroke. Dan beliau mendiktekan 9 atau 12 poin untuk saya tulis tentang Sultan Syarif Kasim II, yang sebetulnya harusnya terbunuh juga. Cuman itulah karena diselamatkan pergi ke Aceh. Di sana ada Komandan Divisi Tanah Rencong, Tengku Ali Hasmi yang tahun 63 jadi Gubernur Aceh, dan di akhir hayat beliau menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Aceh. Siapa pembunuhnya udah jelas lah, dari Pesindo dan dari Harimau Liar, PKI. Begitu. Cuman siapa yang menyuruh, itu yang masih misteri. Dengan tumbangnya Raja-Raja Melayu sebagai penegak syariat Islam, tumbangnya Raja Melayu, maka tumbanglah Mufti. Dengan tumbangnya Mufti, maka Islam sebagai institusi tidak ada lagi. Akhirnya yang ada tinggal lagi hukum Islam pernikahan saja. Rupanya hukum Islam pernikahan itu pun mau digugat juga ke MK. Mau dihabisi lagi. Hukum Islam dihabisi, ustadz-ustadznya dibusukkan, difitnah oleh buzer-buzer. Apanya mau orang ini sebetulnya, Ustaz? Ya. Mau kita retakkan ginjalnya ini? Ya. Sebenarnya begini, Adinda. Menghilangkan Kementerian Agama dan menghilangkan Pengadilan Agama itu mengkhianati Undang-Undang Dasar 1945. Dulu waktu 18 Agustus mau ditetapkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara, itu kan Piagam Jakarta tidak dipisahkan. Nah, Dr. Maramis minta di luar sidang kalau bisa itu 7 kata dibuang. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata itu dibuang. Itu lobby di luar sidang. Bung Karno yang minta lobby. Nah, Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim Asy'ari itu setuju kalau diganti dengan Ketuhanan Maha Esa. Jadilah dibuang 7 kata itu diganti dengan Ketuhanan Maha Esa. Nah, dengan konsekuensinya apa yang harus diberikan negara atas pengorbanan umat Islam menjalankan syariat Islam? Sebab umat Islam tak bisa berdiri tanpa negara. Itu pasti itu. Tidak bisa umat Islam berdiri tanpa negara. Kenapa? Karena ada hadis-hadis Nabi yang menjadi hak negara. Misalnya apa? Wali nikah. As-sultanu waliyun liman la waliyalaha. Ini hadis Ibnu Majah. Pemerintah atau penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali. Nah, siapa yang akan menjalankan tanggung jawab kewalian atas negara ini? Kan tidak mungkin Departemen Peternakan
Nah, walaupun negara juga dia, kan orang mau kawin datang ke peternakan. Kata peternakan, kami ini mengawinkan lembu, sapi, bukan mengawinkan orang. Maka dibuatlah Kementerian Agama. Jadi Departemen Agama itu satu kementerian yang wajib ada. Sebagai kompensasi 7 kata dibuang dari Piagam Jakarta Sila Pertama Pancasila itu. Kan ada Kementerian Dalam Negeri wajib ada, Kementerian Luar Negeri wajib ada, Kementerian Pertahanan wajib ada, Kementerian Kesehatan wajib ada, Kementerian Pendidikan wajib ada. Apa satu lagi? Kementerian Agama wajib ada. Tiba-tiba kemarin tuh waktu Pak Jokowi baru menang kan Eva Sundari, dia ngomong di koran-koran itu, saya baca dan saya bantah hari itu juga. Kalau nanti Pak Jokowi menang, Kementerian Agama akan dihapus. Jangan enak-enak mau ngapus, saya kepung Istana Negara nanti dengan seluruh kaum muslimin murid-murid saya. Saya bilang masih ada jejak digitalnya. Kenapa? Karena itu pengkhianatan terhadap pendirian negara. Berdirinya negara ini dibuang 7 kata, Kementerian Agama harus ada. Makanya beda sendiri. Orang Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, kalau kawin dicatat di catatan sipil. Perkawinannya di catatan sipil, dicatat. Kita di Kementerian Agama, di kantor urusan agama kecamatan. Kalau nggak ada wali, walinya harus KUA, Kepala Kantor Urusan Agama. Nggak boleh P3NTR. Petugas pencatat, pembantu pencatat nikah talak rujuk itu nggak boleh, karena bukan pegawai negeri, bukan negara. Harus minimal KUA. Itu aturan yang tidak tertulis tapi berlaku. Kenapa di Kementerian Agama tidak boleh perempuan jadi kepala kantor urusan agama? Baik tingkat kecamatan, kota, sampai jadi menteri agama. Karena kepala Kementerian Agama itu di Republik Indonesia merangkap wali hakim. Merangkap wali hakim kan? Sultan Waliun Liman la waliyalah. Ada kepala kantor agama perempuan. Meskipun di sana banyak profesor-profesor yang golongannya sampai 3D, 3E, 4E, 4D, 4E profesor. Tapi nggak boleh jadi kepala Kementerian Agama karena dia merangkap wali hakim. Nah ini tidak boleh di. Yang kedua, menghilangkan pengadilan agama tidak mungkin. Itu melanggar Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 dan 2. Kalau orang Kristen dan Buddha, Hindu, mereka nikahnya dicatat di catatan sipil oleh negara, bercerainya di pengadilan negeri, bagi warisannya di pengadilan negeri. Belah aja, kalau anaknya 4 bagi 4, kalau anaknya 2 bagi 2. Kita mana bisa? Kita kan laki-laki dapat 2 kali lipat perempuan. Di mana dibuat itu? Nggak mungkin di pengadilan negeri, harus di pengadilan agama. Maka berdirilah pengadilan agama, mencatat nikah, talak, rujuk, dan pembagian warisan. Sekarang tambah satu lagi tugas pengadilan agama. Apa itu? Sengketa syariah, keuangan syariah. Itu diputuskan di sana kalau nggak bisa diselesaikan di arbitrase nasional. Mana mungkin membuang itu? Jadi orang-orang yang mengatakan ini akan dihilangkan, ini orang-orang, kalau orang Medan bilang orang pekok, ini orang pekok, nggak ngerti administrasi negara dan tidak ngerti sejarah ini orang. Hancurnya negara ini karena buser-buser yang nggak ngerti negara ngomong siang malam, dibiarin aja sama Kominfo. Harusnya itu kan di stop itu orang-orang, nggak boleh dia bicara begitu. Begitu sangat berbahaya ini kalau diteruskan, bisa pecah, hancur lebur ini negeri. Bagaimana dengan orang yang tahu, mengerti, diam? Dibiarkannya Ustadz Tengku ngomong sendiri jadi bemper. Sakit hati Ustadz Tengku tak? Sakit tak hati Tuan Guru? Tidak, saya tidak. Kalau saya harus mati sendiri nggak apa-apa. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu tertinggal dalam satu peperangan di padang pasir. Orang mengatakan kalau sudah tertinggal di padang pasir, matilah. Tiba-tiba Sayyidina Abu Zar berjalan sendirian dengan tubuh yang sudah kering, berluka-luka, kena panas. Dari jauh dilihat Nabi ada titik berjalan. Pasukan sedang istirahat. Kata Nabi, itu Abu Zar. Begitu sampai ternyata Abu Zar tidak mati. Dalam keadaan luka-luka, kena panas di padang teri itu. Kulitnya hangus. Nabi mengatakan, wahai Abu Zar, engkau masuk Islam sendirian. Berjuang sendirian. Dan mati sendirian. Akhirnya beliau mati sendirian. Di zaman Sayyidina Utsman beliau terbuang dengan istrinya di padang pasir. Tapi kata Rasulullah, nanti mayatmu akan diurus oleh ulama daripada kalangan umatku. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu lewat ketika beliau wafat. Dan kata Nabi, engkau akan masuk surga sendirian.
Saya tidak ada masalah. Seandainya saya sudah mewakafkan diri saya untuk berjuang di medsos ini. Kan jarang ulama mau ambil bagian berjuang di medsos untuk nahi mungkar. Ya saya mewakafkan diri saya. Kalau saya harus sendirian nggak apa-apa. Sayyidina Abu Dzar sendirian. Saya berharap nanti di akhirat saya dikumpulkan dengan Sayyidina Abu Dzar. Ini orang-orang yang berjuang sendirian, nggak apa-apa. Seandainya ada yang menolong, ya alhamdulillah ada teman. Nggak ada ya nggak apa-apa. Nah kan berjuang sendiri juga dibolehkan. Gitu. Apalagi saya wakil sekjen Majelis Ulama. Gimana cara mendiamkan Ustadz Tengku Zulkarnain? Gimana caranya membuat diam? Jabatan tak mau, duit banyak. Istri gak doyan banyak. Gimana cara mendiamkannya? Mana tahu ada orang ingin tanya dia segan, jadi saya. Gimana cara membuatnya jangan ganggu agama saya. Saya diam. Kan ada banyak hal yang saya nggak bicara. Tapi ketika agama kita diganggu, baca Quran di istana pakai lagu Jawa, saya pasti bicara. Ketika ketuhanan yang Maha Esa mau ditukar jadi ketuhanan yang berkebudayaan, saya pasti bicara. Ketika dikatakan Pancasila itu musuh terbesar Pancasila adalah agama, dalam hal ini adalah agama Islam, saya pasti bicara. Tidak mungkin saya diam. Jadi supaya saya diam bagaimana? Jangan langgar hukum agama saya. Lurus-lurus, baik-baik. Nah, macam kemarin ada satu orang partai mengatakan Kang Mas Jokowi supaya dihidupkan untuk ekonomi supaya bagus, dibuat itu judi kasino dengan judi togel. Ya saya bicara, enak aja kau, bukan negara nenek moyangmu ini. Di sini ada kami 90% orang Islam, hampir 88% yang mengharamkan judi dan togel, dan 5 agama yang lain juga tidak ada yang menghalalkan judi dan togel. Sedangkan kita berketuhanan Maha Esa dan negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya. Saya pasti bicara. Untuk mendiamkan saya, jangan langgar agama, jangan ganggu agama. Mudah, kita pun tidak akan ngomong. Atau cara kedua yang paling gampang, bunuh saya, tak, selesai. Saya nggak ngomong lagi kalau udah mati. Itu aja. Tidak ada jalan lain. Kalau Ustadz Tengku Zulkarnain tak ada lagi, yakin Ustadz ada lagi anak Medan tuh macam Ustadz berani? Ada. Kalau tidak miskin Allah. Setiap zaman pasti ada orang-orang yang membela agama. Itu setiap tempat pasti ada orang yang membela agama. Saya pernah masuk ke satu desa yang sangat terpencil, nggak ada listrik. Subuh saya jalan ke masjid. Saya pikir ini masjid pasti dikunci. Saya akan sholat di terasnya. Ternyata ada 2 orang anak beranak yang membuka masjid pakai lampu minyak. Dia bersihkan sapu itu masjid, tikarnya aja, tikar udah robek-robek, udah koyak-koyak. Kemudian azan saya lihat gitu. Azan anaknya, kemudian mereka sholat sunat, saya ikut sholat sunat. Begitu dia lihat saya, Bapak jadi imam. Saya bilang yang afdol orang sini. Nangis dia, orang sini cuma saya dengan anak saya, Pak. Kami orang awam nggak ngerti agama. Saya bilang saya peluk itu dua-dua. Masya Allah, Allah pilih kalian membela agama di negeri ini, di kampung ini. Kami saja lah Pak berdua Pak, kecuali sholat Jumat. Maka saya jadi imam di situ. Keluar dari situ saya nangis, saya katakan, ya Allah, benarlah Rasulullah. Di mana saja, pada setiap zaman, di satu tempat, mesti ada orang-orang yang membela agama. Tidak mungkin tidak. Kalau itu tidak terjadi, Allah tidak kaya. Allah maha kaya. Kalau nggak ada manusia, Allah akan pilih binatang untuk membela agamanya. Seperti burung ababil menghancurkan Abraha ketika penduduk Mekah menyerah, tidak berani lawan Abraha. Begitu. Itu yakin saya, Dinda. Banyak orang punya ilmu, banyak orang hebat, tapi tersandra mulutnya, tersandra hatinya karena duit. Gimana kita bisa mendidik anak-anak ini di masa depan supaya tak tertawan dengan dunia? Ya, saya didikan pertama ibu. Ibu mengatakan, nah, rezeki tidak pernah bertukar sayang. Rezeki tidak pernah bertukar. Kalau Allah sudah tetapkan itu rezekimu, nak, burung mengantarnya kepadamu. Ular bisa mengantar rezeki kepadamu. Tidak pernah bertukar malaikat Mikail memberikan rezeki yang ditetapkan Allah untukmu. Jadi kalau begitu untuk apa kita mengambil rezeki, mengambil harta orang? Yang kita miliki itu cuma rezeki. Yang kita nikmati itu rezeki, kata ibu saya. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, itulah rezekimu. Milikmu belum tentu rezekimu. Rezekimu pun tidak mesti milikmu.
Ada orang nggak punya mobil bisa naik mobil, nak? Supir nggak pernah beli mobil dia naik mobil. Itu ibu. Kemudian guru-guru, masya Allah, satu hari datanglah ketua DPR RI, ketua Golkar, Bang Akbar Tanjung ke Medan. Ketua HMI beliau itu dulu. Kemudian Bang Akbar Tanjung ini ketua Golkar waktu itu mengantarkan hadiah kepada almarhum guru saya Syekh Dahlan Musa. Masuk koran Waspada halaman pertama. Satu bungkusan warna kuning diterima oleh Syekh Dahlan Musa. Saya baca itu di halaman pertama. Hati saya berdebar. Ya Allah, guru saya yang paling zuhud menerima hadiah ini. Beberapa hari kemudian giliran saya mengaji. Saya datang situ. Sendiri. Karena saya bersama-sama itu hari yang tertentu siang. Tapi malam itu saya sendiri. Saya datang sendiri habis Isya. Masuk nak. Sedang mau mengaji tiba-tiba datang tamu. Guru saya, guru bahasa Arab saya. Syekh Azhari dari Martubung. Naik beca dayung. Di dayung beca, dia berdiri depan pintu pakai jubah surpan. Dia bilang, "Ya Syekh Dahlan." Menjerit dari depan pintu. Guru saya itu berdiri. "Ya Syekh Azhari, tafadhol, Masya Allah. Tafadhol, tangan, Masya Allah." Lah! Itu bahasa Arab aja mereka. Tidak mau katanya. Apa salahku katanya? Kamu telah berubah. Ku baca di Waspada, kamu telah menerima hadiah dari Partai Golkar. Bungkusan. Wah, berapa duit kau terima itu dari Akbar Tanjung itu? Guru saya Dahlan Musa bilang, Syekh, katanya, lihatlah di bawah kursi itu. Ternyata bungkusan itu masih diletakkan di bawah kursi, sudah mulai berabu lah. Nah, rumah beliau pinggir jalan. Semenjak diberikan oleh beliau, katanya, saya tidak pernah pegang itu. Emas saja nggak pernah, saya sentuh aja nggak pernah itu. Ada di bawah. Barulah saya Azhari ini masuk di peluk. Masya Allah ya ikhwani, ya akhi, Syekh Dahlan, afwan jiddan, dia berpelukan, menangis depan saya. Dua-duanya menangis. Terus dilihatnya, itu hadiah itu, iya. Kemudian duduklah mereka, saya berhenti ngaji itu. Kemudian dia bilang, kamu siapa? Saya Zulkarnain. Ngaji kau sama aku di Martubung. Saya pun datanglah ke sana belajar bahasa Arab dengan beliau. Kitabnya Durusun Nahwiyah. Ya, itu guru. Artinya apa? Di mata saya mereka itu tidak pernah mau menerima apapun dari pejabat-pejabat negara. Begitu juga Syekh Azra'i Abdurrahman, apalagi atau Azra'i, tidak mau, satu rupiah pun tidak mau. Syekh Arifin Isya. Saya lihat sendiri itu guru-guru itu. Makanya saya pikir generasi muda kita harus kita yakinkan bahwa rezeki tidak bertukar. Bahwa apa yang kita terima pasti yang ditetapkan Allah saja. Tidak ada yang di luar itu. Untuk apa memiliki sesuatu yang bukan rezeki kita? Capek menjaganya, nggak pernah menikmatinya. Untuk apa? Kita ingin kita punya sesuatu yang bisa kita nikmati saja, yaitu rezeki kita. Tak usah banyak milik, nggak apa-apa. Inilah Adinda Ustaz Abdul Somad. Kira-kira Adinda ini sudah punya kader Ustaz, nih? Ustaz, dulu Ya. ada, kan kita kan tak boleh sebut nama kan. Ada inisial A mengasihi saya Kijang Innova. Saya tolak. Tak saya ambil. Habis itu ada lagi inisial N mengasihi CRP. Saya tolak. Tak saya ambil. Ada satu lagi mengasihi Fortune. Tak saya ambil. Takut saya tersandra. Cuman di masa akan datang nih khawatir saya nanti kalau ada yang ngasih Lamborghini gimana? Saya melihat gini Adinda, naik mobil ini enaknya seminggu aja. Saya sudah pernah naik Jaguar, ya udah pernah naik Mercedes, sudah pernah naik limosin, sudah segala macam mobil mewah-mewah saya sudah pernah naik. Bahkan naik pesawat pribadi sudah pernah. Itu enak, naik helikopter sudah mungkin 50 kali ada. Bukan sombong lah, ini cerita jujur aja. Enaknya itu cuma seminggu. Setelah seminggu tak ada, sama aja. Tidur di lantai dengan tidur di tilam alga itu
enaknya seminggu aja, setelah itu ya. Jadi manusia ini tidak pernah puas. Sudah punya 1 gunung emas mau gunung 2 emas. Sudah punya 2 gunung emas mau 3 gunung emas. Sudah punya 3 gunung emas mau punya 7 gunung emas. Sampai dia dimasukkan ke tanah, disumbat mulutnya dengan tanah, dipijak-pijak di dalam kubur, barulah keinginannya berhenti. Jadi keinginan itu tidak berhenti dengan dicabutnya nyawa. Nabi nggak bilang begitu. Nggak dibilang Nabi dengan cabut nyawa berhentilah syahwat, berhentilah keinginan. Tidak. Kata Nabi, setelah disumbat mulutmu dengan tanah, dipijak-pijak dalam kubur, barulah berhenti keinginan itu. Bagaimana bahayanya nafsu yang tidak pernah mau taat ini, mau diikuti mana pernah puas, seperti meregu air laut, makin ditiup, makin diminum, makin haus, makin diminum, makin pahit. Alangkah bodohnya kita menghambakan diri dengan dunia. Dunia ini kan cuma mataul ghurur, perhiasan, tapi perhiasan palsu. Ya udah, apa yang ada aja dapat, alhamdulillah. Nggak dapat, nggak apa-apa, nggak ada beban apa-apa. Saya pernah tidur di hotel yang dibayar itu 1 malam 150 juta. Saya bilang saya tidak mau. Nanti saya mati di situ, alangkah mengerikannya menghadapi malaikat Munkar Nakir. Mati dengan biaya 1 malam 150 juta. Hotel bintang 7. Terus sedangkan bibi saya, sepupu saya mungkin ada yang belum punya rumah. Nggak berani saya. Saya tidak mau. Begitu aja. Jadi tidak ada beban hidup ini. Ada syukur, nggak ada udah. Toh kita tetap hidup juga. Ketika krisis moneter, kita itu tetap makan enak juga. Saya tanya setelah berlalu krisis tahun 98. Ibu susah, Bu. Susah, waktu krisis susah. Susah sekali, panjang susahnya. Sempat makan rumput, saya bilang. Ditengoknya wajah saya. Tidak, tetap juga makan nasi. Kalau begitu ngapain susah dengan dunia? Nah, begitu aja. Kalau kita tidak pernah menerima suap atau sogok atau hadiah pemberian dari pejabat, kita berani bicara dengan apa adanya, nggak ada beban bagi kita. Sebetulnya saya mau mencongkel-congkel, gimana ceritanya Ustadz dapat Rubicon itu? Oh, Rubicon. Saya nggak punya Rubicon. Itu cuma foto saja. Ada kawan punya Rubicon, platnya BK. Itu kan Sumatera Utara. Jadi saya disuruhnya foto situ. Nah, ya saya foto. Ada sih yang mau ngasih saya mobil-mobil mewah itu ada. Waktu gaji saya masih 1,5 juta, ada yang ngasih saya 1 miliar pun ada. Tapi alhamdulillah nggak mau saya ngambilnya. Nggak terhadapi saya nanti ibu, guru, nggak terhadapi. Lihat wajah ibu, aduh nggak berani. Saya naik mobil mewah gitu, jumpa ibu saya, nggak berani saya. Pasti dia tanya, ini halal apa enggak nak? Jangan-jangan hasil jual babi ini. Apalagi guru. Oh, mana berani kita menjumpai guru-guru kita dengan barang-barang mewah, nggak berani. Nah, sampai sekarang pun saya tidak mau membeli mobil-mobil yang mahal, walaupun misalnya ada duit, nggak mau. Cukup sederhana, apa yang bisa dipakai dengan nyaman sudah cukup. Begitu. Adinda nih katanya mobilnya mewah nih. Tak ada Ustadz, saya naik gerobak supaya bisa masuk ke hutan, ke suku Talang Mama. Masya Allah. Nanti kalau Ustadz ke Pekanbaru, saya jemput pakai gerobak. Ya, bawa saya kalau ke Talang Mama. Kalau tak percaya, nanti saya jemput dari airport. Insya Allah kita supaya bisa masuk hutan. Supaya bisa masuk hutan, supaya kalau tegores, tak tegores hati kita. Masya Allah, Masya Allah, iyalah. Biasanya Ustadz, kalau ngaji sama Habib-Habib itu, di akhir majelis kan ada munsyidnya, ada nasyidnya. Jadi kami inginlah mendengar nasyid langsung dari Ustadz. Tapi janganlah nasyid I want to break free. Saya sudah lama nggak menyanyi. Ada satu syair Melayu yang cukup bagus. Sepohon kayu daunnya rimbun,
lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun tapi tak sholat, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun tapi tak sholat, apa gunanya? Ini syair luar biasa bagi kita. Orang Melayu ada syair lain untuk Melayu. Asamlah kana asam gelugur, ketiga asam si riang-riang, ahai menangis badan di pintu kubur, aduhai nak sayang, teringat diri tidak sembayang. Ada satu lagi dari Wah Ahmad Baki. Wah Ahmad Baki ini kawan sebangku Syekh Dahlan Musa, murid Syekh Yunus ahli tafsir. Beliau pengarang lagu, pemimpin orkes El Suraya Putri, tapi beliau setiap malam Jumat khatam Quran sejak bujangan sampai wafat sedang khatam. Allah. Lagu itu indah sekali, boleh Adinda dengar. Ya. Tidak ada lagi diguna harta, kawan karib sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Tiba masanya insyalah diri, selimut putih pembalut badan, hilang semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman, tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Nah, inilah nasyid kita orang Melayu. Ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Orang Melayu tak bisa dipisahkan dengan agama. Kata Laksamana Hang Tuah, almarhum Laksamana Hang Tuah, selagi orang Melayu berpegang pada agama Islam, takkan Melayu hilang di bumi. Jadi ini sekarang digunting ini oleh penjajah-penjajah Inggris. Laksamana Hang Tuah mengatakan tak Melayu hilang di bumi. Salah, itu dipotong. Ucapan Laksamana Hang Tuah dua bait. Selagi orang Islam berpegang teguh pada agama Islam, takkan Melayu hilang di bumi. Tapi kalau kita lepaskan agama Islam, musnahlah Melayu dari permukaan bumi dan hinalah Melayu di hari kiamat kelak. Itulah Adinda pesan-pesan pada malam hari ini. Saya kalau diteruskan cerita ini, tahan saya mendengar sampai subuh, Ustaz. Tapi Ustaz besok masih ada pengajian. Saya mohon maaf, beribu maaf. Selama streaming baru malam inilah sampai lewat jam 10.33. Terima kasih tak terhingga kepada Al-Mukarram, Tuan Guru, Ustaz, Sahibul Fadilah, Tengku Zulkarnain. Panjang umur Ustaz, barokah. Salam kami untuk keluarga di Medan semuanya. Allah saja yang dapat membalas, jazakumullah khairal jaza. Saya tutuplah secara resmi, tapi setelah resmi ini kita tetap ngobrol sedikit-sedikit lagi. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.